Assalamualaikum. Selamat pagi ya teman-teman bikin-bikin pagi-pagi. Seneng banget hari ini Koleksi Kiki bisa live di akun Koleksi Kiki lagi. Yeay. Selamat pagi Mbak Dewi, Mbak Ika, Mbak Anistiono, Mbak Diani. Wah, crafter kece juga online Mbak Ting Ting. Selamat pagi. Masya Allah Mbak Ruli. Duh Mbak Ruli sebagai translator setiap hari live ya selalu hadir. Selamat pagi Mbak. Selamat bergabung semua teman-teman. Terus terang hari ini live-nya tanpa persiapan ya guys. Alias lupa. Hari ini Rabu ya? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ringan sambil nyobain Instagram live Koleksi Kiki ini ya, karena kemarin sempat nggak bisa live gitu kan di akun ini, sehingga ya sempat deg-degan juga, wah kok nggak bisa, terus akhirnya live di Rizky Hapsari, tapi sekarang udah bisa ya di Koleksi Kiki. Jadi teman-teman kalau browsing materi-materi yang lama bisa kekumpul jadi satu di folder yang sama, di folder live atau folder videonya Instagram. Wah. Nah hari ini kita bakalan ngapain nih Mbak Kiki? Hari ini kita bakalan sharing gimana caranya mengaplikasikan satu teknik atau desain yang sama pada batu yang beda-beda gitu. Jadi teknik bikinnya sih sama, begitu batunya diganti ternyata hasil atau penampakannya akan jadi beda. Nah ini adalah salah satu bros yang famous dari tahun ke tahun, alhamdulillah selalu ada peminatnya ya. Brosnya kayak gini. Nah, kita jual harganya 50.000. Kalau teman-teman bikin atau pengen beli, itu kita punya satu set khusus yang langsung siap rangkai. Dan harganya cuma separohnya. Jadi buat yang mau mulai bisnis, ini cocok banget buat beli bahan seri ini. Dan kalau misalnya pengen nyobain, nanti kan sudah beli bahannya persis sama yang kita praktekin. Tapi ternyata mau bikin lagi nggak punya bahan yang sama. Nah coba aja manfaatkan batu-batu yang teman-teman punya di rumah untuk dirangkai jadi mirip-mirip sama desain awal. Jadi desain awalnya nanti kayak gini ya. Teman-teman bisa bikin versi yang seperti ini. Tahu kalau punya batu oval panjang bisa dijadikan bros juga kayak gini tapi batunya beda. Nah gimana ya caranya? Yuk kita sama-sama mulai bareng-bareng praktek bikin ya. Yang pertama disiapkan adalah kawat aluminium ukurannya 1,5 mm. Mbak boleh nggak kawatnya pakai ukuran lain? Nah ketika kawatnya ukuran lain, kelenturan atau bentuk kawatnya ini juga nggak akan tampil jadi sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya kawat 1,5 mau diganti 1 mm sebenarnya bisa. Tapi saran saya untuk mendapatkan ketebalan yang sama sebaiknya kawatnya dipilin dulu. Jadi kawat 1 mm ada 2 atau 3 gabung jadi satu baru dipilin sampai dia jadi setebal kawat 1 mm. Nah kalau payet-payet terus dibikin sama persis, bener banget Mbak Ting Ting. Nah Mbak Ting Ting nih seringnya bikin bros yang pakai manik-manik kecil ya, jadi payet-payet banget gitu. Nah ini kalau persis langsung pusing, udah kecil ngitung lagi ya bikin ini. Mbak Kiki boleh nggak pakai kawat tembaga? Boleh Mbak. Nah saran saya kawat tembaganya yang paling kecil 1 mm ya. Dan terus terang hasilnya nggak akan bisa segagah sekokoh ini. Jadi kadang-kadang ketika bahan bakunya itu diganti, harga jualnya itu loh yang akan ngaruh. Jadi orang tuh keikhlasan dia untuk membayar senilai 50.000 seperti yang kita buat pagi ini itu bisa turun bisa naik ya. Tergantung sama bahannya kita ganti sama apa. Nah ini kawat yang 1,5 tadi adalah kawat hiasnya. Untuk mempercantik tampilan bros, untuk merangkai manik-maniknya kita tetap pakai kawat super yang ukurannya 0,4 mili. Halo selamat pagi Mbak Dia, aku telat on nih Mbak Kiki, nggak apa-apa baru mulai ya. Nah buat teman-teman yang baru bergabung bisa langsung aja siapin kawat super sama batu-batunya.
Ini batu yang basic banget, kita pakai batu oval, batu bulat, sama batu yang lebar-lebar. Nah sekarang ini kawatnya ya, Mbak dipotong berapa senti? Kalau saya pakai batu oval yang kecil ya, atau batu bengkok yang kecil, ini cukup saya potong sepanjang 15 sampai 20 cm. 18 cm boleh, 17 cm boleh, mau di 20 cm juga boleh. Nanti pembedanya adalah ada di uworannya ya. Kalau dia panjang maka uworannya bisa lebar-lebar. Tapi kalau dipotongnya pendek-pendek maka uworannya akan jadi lebih kecil. Ini perlu diperhitungkan kalau kawatnya susah nyari atau persediaan kawat kita sedikit, ya potong aja pendek-pendek ya, jadi nggak usah terlalu panjang. Karena kalau kawatnya terlalu penuh dan menutup permukaan batu, keindahan batunya juga, duh Mbak Ruli ini terharu ya. Materi bros ini menarik, cuman selalu bikin nervous, ngeredek takut nggak bisa praktek. Nggak apa-apa Mbak, mungkin pertamanya agak-agak sulit ya, tapi kalau teman-teman udah bisa nanti insya Allah jadi makin canggih. Nah kawat ini sendiri sebenarnya waktu saya pertama kali bikin desainnya, saya itu butuh penampang yang kanan kiri atas bawahnya kelihatan. Nah, jadi kalau dibuat desain gini, saya jadi tahu ini arah atas, ini arah bawah, ini kanannya, ini kirinya. Nah, supaya pada saat menarik kawat itu saya tahu arahnya harus kemana. Jadi tidak harus seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman mau di atas semuanya, misalnya mau bikin lingkaran juga boleh. Nah, kemudian ini kita ikat dengan dengan kawat 04, terus dituk. Dicek sebenarnya apakah ikatannya sudah kuat. Kalau belum kuat maka bisa didobelin, tapi juga jangan terlalu banyak dobel, sebab kalau terlalu banyak dobel nanti pada saat masang peniti itu kita akan struggle ya, jadi susah masang peniti di bagian belakangnya karena kawatnya udah ketebelan. Nah terus kemudian kita masukkan ya, saya akan pakai variasi hari ini batu oval yang pendek yang saya rangkai. Oke, terus dipasang di sini. Nah, dipasang di... Dulu awalnya desainnya ini bukan batu masuk ke dalam kawat super ya, tapi batu ini langsung dimasukkan ke dalam kawat aluminiumnya. Cuman problemnya adalah meskipun batunya besar, tidak semua batu itu masuk ke dalam kawat aluminium. Sehingga akhirnya, aduh kok malah banyak batu yang nggak kepake ya. Tunggu adalah bunyi kawat yang digoyang. Yang digoyang. Aduh Mbak Ruli. Kayaknya perlu nih buat kamus ya Mbak ya. Buat hadiah. Atau buat kalender koleksi Kiki ya, lengkap dengan berbagai istilah-istilah ajaibnya. Terus diikat di sini sekitar 3 putaran, lalu masukkan lagi kawatnya ke dalam batu. Ya, sampai keluar kayak gini. Nah, setelah keluar di batunya, tekan ya batunya ke kawat. Tarik kawatnya sampai lurus lagi. Lalu sisa kawat aluminium yang ada di bawahnya batu, nah kan bentuknya kayak gini ya. Ini kita buat lingkaran menggunakan tang putar. Bentuk, jangan terlalu keras nekannya karena kawat aluminium ini lembut ya dibandingkan kawat tembaga. Dan kalau kita nekannya terlalu keras, dia nanti gampang terluka. Jadi kawat ini tidak karatan karena ada enamel atau pelapis berwarnanya. Tapi kalau terkena benda tajam, ditutuk keras-keras, dia bisa ngelupas atau luka permukaan kulitnya. Ya, ini gini, terus kita bisa rapikan bentuknya menggunakan tang jepit yang permukaannya rata. Nah, teret. Nah, oke ya. Mbak Ati menunggu hari Sabtu buat apa? Oh, Mbak Ati mau main ke Surabaya ya.
Saya juga jadi nggak sabar. Mudah-mudahan kita sehat semua ya Mbak Ati. Lancar perjalanan ke Surabaya, terus bisa ketemuan deh. Oke guys, kayak gini ya. Nah, sekarang sisa kawat yang 0,4 dilingkarkan di sini. Set, 2 kali aja sudah cukup. Kemudian kawat yang masih ada 3 ini harus kita bikin lingkaran atau dihias. Tujuannya supaya apa? Supaya bagian yang tajam ini guys nggak nancep di tangan ataupun di jilbab yang make. Jadi kalau teman-teman nanti mau mengubah desainnya, pastikan ujung-ujung kawatnya tidak terbuka begitu aja ya. Kalau dibuat loop kayak gini, ujungnya ada di bagian dalam. Nah, terus ini bisa kita lingkarin model kayak gini. Oh ya. Yang ini di model kayak apa nih? Yang ini di model, nah ini dinaikkan aja ke sini. Puter, pakai tang puter. Ini kalau misalnya masih pertama, biasanya kadang-kadang kita kayak nggak pede ya buat loop-loopnya gini. Tapi pede adalah kunci. Karena kalau kita ragu-ragu itu biasanya nanti di kawatnya dia akan keriting kawatnya atau nekuk-nekuk nggak jelas gitu guys. Jadinya malah jelek. Mendingan pede aja, nanti kalau pede udah. Nah, iya bener, melintir kawat ini kayaknya gampang ya, tapi karena dia walaupun lunak sebenarnya keras sih untuk yang belum pernah bikin ya, jadi ya lumayan lah, lumayan bikin merah ya di tangan. Tapi nggak apa-apa, merahnya pertama aja. Nah ini buat teman-teman yang bakalan bikin dalam jumlah banyak, ya siapa tahu ya dapat orderan akhir tahun, hadiah akhir tahun di kantor, souvenir hari ibu misalnya ya atau apapun. Saran saya lakukan setiap tahap rangkaian itu di waktu yang sama. Jadi masang kawat kayak gini, pasang dulu semuanya ya. Nanti masang manik-manik bulat, pasang manik bulatnya. Terus masang peniti, baru pasang peniti. Itu jauh lebih menghemat waktu dibandingkan teman-teman kerjain satu selesai, satu selesai, satu selesai kayak gitu. Bener. Wah ini ternyata banyak ya yang dulu belajar pertama bikin bros punya paketan bahan dari koleksi Kiki. Mbak kenapa sih nggak semua bros aja dipaketin bahannya seperti yang ada di koleksi? Karena paket ini kan paket awal ya untuk teman-teman yang baru mulai belajar, kita bantu bikinkan paketan karena memang biasanya kalau baru pertama bingung tuh apa aja yang harus dibeli. Tapi kalau teman-teman sudah sukses bikin 5 paketan yang kita jual, itu kan ada sekitar 5 model atau 7 model gitu ya, saya lupa. Itu seharusnya teman-teman harus belajar mulai meracik bahan bakunya sendiri, karena sebenarnya memilih bahan baku itu adalah salah satu kekuatan dari produk yang teman-teman jual. Jadi kalau saya terus menerus ngasih paketan bahan ini gitu ya, kemampuan teman-teman untuk segera mandiri dan apa ya maksudnya bisa memanfaatkan bahan yang ada di rumah itu akan tidak terasah. Tapi kalau udah karena keadaan wah harus nyobain nih gini, pakai bahan yang ada, itu lama-lama nanti kita akan lebih jeli milih bahan. Dan kalau kita sudah memiliki keterampilan memilih bahan, memadukan warna, kita akan menemukan gaya dari brand kita sendiri. Jadi mungkin belajarnya sama-sama di koleksi Kiki ya. Tapi ketika teman-teman sudah bisa memberi gaya sendiri untuk aksesoris yang dibikin, itu teman-teman akan punya tipe pelanggan yang lebih unik dan lebih berbeda-beda. Sehingga proses menjual produknya jadi lebih mudah karena teman-teman sudah punya ciri khas atau style sendiri. Nah, ini moto hidup yang keren ya Mbak Novi bilang. Nggak apa-apa tangan merah untuk mendapatkan uang warna merah, mantap. Lembar-lembar
Biru juga nggak apa-apa sih ya. Oke, ini yang bulat sudah kita pasang 3 aja. Baru kemudian kita akan tambahkan dengan yang warna yang bentuknya oval. Oke, di sini ya. Dipasang. Tahan belakangnya, putar. Oke. Majukan lagi kawat dari belakang ke depan. Oke, sampai di depan. Taruh misalnya di bagian agak pinggir kiri ya. Sekarang kita mau taruh di pinggir kiri sini. Ini ya. Lipat ke belakang. Jepit di belakang tahan, lalu diputar lagi. Mbak Ki, kalau ini dipasang di tuspin yang nggak pakai sarangan gimana? Bisa nggak? Bisa Mbak. Nanti kawatnya dililitkan aja di atas bawahnya tuspinnya ya. Nah, iya. Jadi jualan aksesoris ini, mereka yang akan survive bertahan itu adalah ketika mereka bisa mengelola bahan bakunya dengan baik. Maksudnya orang-orang yang aduh aku nggak nemu bahan ini nggak jadi bikin deh. Itu biasanya akan ada kendala, mau bikin apa nggak ketemu bahan ini, mau bikin apa nggak ketemu bahan ini. Tapi kalau teman-teman sudah ada keberanian buat mengolah bahan yang ada, jadi apapun aja, itu insya Allah usahanya akan terus sukses, survive, bertahan ya. Apapun badai yang terjadi. Waduh, ini doa-doa guys, ini doa. Karena ya namanya usaha aksesoris, kalau teman-teman sudah lebih dari 5 tahun mungkin ya, itu pasti tahu banget. Ada beberapa bahan yang pernah muncul terus tahu-tahu hilang aja gitu, nggak ada kabarnya, nggak bisa dibeli, nggak bisa dicari lagi gitu ya. Kalau kita terlalu harus pakai bahan itu banget, otomatis kita jadi apa ya, kayak berhentilah produksi karena ngerasa kalau nggak punya bahan itu nggak bisa bikin. Jadi ketergantungannya tinggi. Cuman kalau kita punya skill untuk memanfaatkan bahan yang ada, apalagi kalau bahan itu merupakan kearifan lokal ya, sesuatu yang hanya ada di kota teman-teman, orang lain mau nyontoh aja udah bingung nyari bahannya kemana. Jadi dan ketika misalnya pun produk kita dicontoh sama orang dengan bahan yang persis sama, sentuhannya juga belum tentu bisa persis ya. Ini dipasang di kanan, di kiri. Terus ini bagian bawah mau saya tambahin 1 batu lagi. Saya kasih batu yang kecil, bulat, ukuran 6 mm. Nah seperti ini ya. Nah, ini. Terus nah yang masih kosong di sebelah sini mau saya tambahkan lagi. Saya pakai warna pink yang kedua. Enak ya kalau bikin kayak Mbak Kiki. Harta kekayaannya banyak banget, manik-maniknya. Jadi kalau perlu apa jadi langsung tinggal ambil aja. Ih, itu kan bayangan teman-teman ya. Coba kalau teman-teman ngalamin jadi saya, itu ternyata semakin banyak manik-manik yang kita punya, semakin galau loh mau pakai yang mana. Jadi yang paling benar adalah sebelum dibikin udah disiapkan dulu kayak di tempat-tempat gitu ya. 1 bros ini mau pakai manik apa aja. Nah gimana cara nyiapin bahan ini? Kita harus tahu terlebih dahulu untuk 1 bros ini kebutuhannya berapa manik-manik. Sehingga pas bikin kita sudah tinggal rangkai. Dan gak galau lagi mau milih ini, mau milih itu gitu ya. Oh bener ya Mbak ya. Nih. Karena semakin banyak pilihan kadang-kadang malah gak jadi bikin brosnya, malah sibuk milih bahannya. Tapi emang sih kalau bahan banyak itu ada rasa tenang di hati ya. Mungkin kalau ibu-ibu itu sama kayak
Kalau kulkas lagi penuh, hati ayem, tentram, bahagia. Iya, sebab kayak ya sudah ada aja gitu ya bahan pangan atau makanan buat beberapa hari masakan, nggak kepikiran. Nah, termasuk buat teman-teman yang suka bikin, tapi kadang nggak punya waktu ya kapan bikinnya. Kalau manik-maniknya sudah dibungkusin, itu kita cukup bikin aja misalnya produk contoh buat dipajang di sosial media atau marketplace kita. Nanti teman-teman bilang produk ini. Terus tapi bahan-bahannya udah dibungkusin gitu kecil-kecil di plastik-plastik. Sehingga teman-teman tahu stok untuk bikin yang pink ada berapa bros lagi. Stok buat bikin yang hitam ada berapa bros lagi. Nah, sehingga itu akan membantu kita nggak harus nyetok produknya jadi semua ya, tapi pas bikin baru di stok. Aduh, ini saya keringetan guys, dan bajunya jeplak, jadi harus ditutup ya. Iya, sumuk banget Surabayanya. Halo Mas, bentar ya Mas, mau dikirim kemana? Dek, maaf Dek, ada paket untuk ke Kedurus. Bentar ya guys. Nah teman-teman perhatiin gak sih bros ini sama bros saya yang biasa bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bener guys. Jadi kalau bros yang di paketan, yang kalau misalnya teman-teman habis nonton video ini pengen nyoba belajar ya, terus beli paketan, itu di paketan selalu ada manik yang lebar atau manik buat daun-daunnya ini. Tapi di tutorial kali ini saya mau sharing ke teman-teman bahwa tanpa daun yang lebar pun sebenarnya bisa bikin bros model serupa. Cuma manik-maniknya jadi habis banyak. Ya. Jadi kayak manik bulatnya jadi habis banyak, manik ovalnya kalau biasanya cuma pakai sekitar 5, ini hampir pakai 8 manik-manik gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman misalnya kawatnya masih banyak mau dibikin juntai yang lebih heboh pun bisa manik-maniknya ditambahin lebih banyak lagi. Makanya kita buat di bawah sini ya. Nah ini menjawab tadi pernyataan menjawab cerita saya tadi. Kalau misalnya ada satu bahan yang habis, misalnya sekarang nggak punya daun, bisa nggak diganti? Oh bisa, ternyata bisa kita ganti bahannya pakai manik-manik yang bentuknya oval atau panjang jadi lebih banyak. Tapi otomatis karena bahan bakunya ganti, nanti teman-teman harus mulai berhitung juga ya. Harga jualnya jadi berapa? Aduh makasih ya Mbak, kayaknya harus minum dulu. Oh, bajuku kemeringet. Ya saya selalu minum dari tempat yang besar supaya tidak banyak cucian. Oke, bunganya udah jadi ya. Kali ini nggak pakai batu yang oval, batu yang bengkok, tapi saya pakai batu oval kecil. Artinya teman-teman yang ada di rumah, yang batunya nggak sama dengan yang saya pakai hari ini bisa ikutan praktek. Nah sekarang kita pasang peniti ya. Ini di belakang ada sisa kawat kecil 1, kawat besar 1, masukkan. Ini mirip kayak masang kancing baju. Kemeringet. Nah ini dipaskan di belakang sini. Oke, terus kawat dari kanan masukkan ke kiri. Kawat dari kiri masukkan ke kanan. Oke ya. Ini nanti kawatnya kalau keluar dari di antara manik-manik ini, kita sembunyikan ujung kawatnya justru di manik-manik yang depan ya, di selak-selaknya. Jadi tidak disembunyikan di belakang supaya apa? Tampilan peniti belakang itu rapih, rapat, kuat tanpa ada ujung penitinya. Nah. Terus kalau tangannya masih belum kuat pas narik pakai bantuan kawat
salah ding. Pakai bantuan tang. Karena jujur ya guys, menarik kawat, apalagi kawat super, ini sungguh pedes di tangan. Biasanya tangannya nanti merah ya, terus kukunya ini ada sleretnya sedikit. Sleret, ada garis luka yang membekas. Oh, kalau di film-film kriminal ya biasanya kan ada detektif, ada dokter-dokter yang bagian visum. Nah nanti kalau ngeliat tangan model, ini sepertinya tangan tukang bros. Dia sangat kaku di bagian tertentu. Iya saya suka banget tuh kalau bikin bros sambil nonton film-film gitu. Lihat kukunya ada yang luka. Pasti ini karena sering terkena kawat. Aduh. Oke, Mbak dililit berapa kali ya? Sebenarnya 3 kali udah cukup sih, ini cuman kawatnya kepanjangan ya, jadinya masih disambung-sambung terus, timbang dibuang, dipakai aja buat ngerapetin brosnya. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus sih ya, dia bakalan tebel banget dan malah jadi nggak rapi gitu kesannya. Jadi kalau udah cukupan ya udahlah potong aja di sini di depan ya. Baru dipotong, cekrek, sip. Oke dia lepas. Nah ya, terus tes terakhir adalah diraba permukaannya, nggak ada yang tajam. Oke, sip. Terus bagian belakangnya dilihat. Oke, sip. Nah ya. Jadi sangat penting banget buat bikin bros itu nggak cuman cantik di depan, tapi di belakang juga rapih. Ini hanya bisa tercapai kalau kawatnya emang kuat ya. Nah kalau misalnya teman-teman ini pasang peniti masih ugle-ugle, goyang gitu ya. Jadi kayak kluk. Yang diseretin jangan di bagian tengahnya sini guys. Tapi nih teman-teman lihat ya, di sini ada kawat antara peniti sama ini. Nah ini dijepit pakai tang kawatnya, kelihatan nggak ya? Nah inilah yang diseretin, jadi dicekluk gitu, cekluk maksudnya ditekuk lah ya, dilipat gitu kawatnya supaya dia mepet, jadi benar-benar rapi dan kuat. Ini sebuah tips sederhana. Tapi ngaruh banget kalau misalnya peniti kita nggak kuat atau nggak rapi, kemungkinan orang buat beli lagi juga kecil. Dia akan ngerasa produknya kurang meyakinkan untuk dipakai waktu yang lama ya. Oke guys, ini satu. Sekarang kita akan coba lagi pakai batu oval yang panjang. Kali ini saya akan potong kawat aluminiumnya sekitar 20 cm lebih sedikit atau mungkin 22. Kenapa Mbak kok lebih panjang? Karena batunya lebih besar ya. Nih batunya lebih panjang. Oke guys, sip. Nah kalau tadi itu kan dilipatnya dipisah ya, kita bisa ngelipet kawatnya langsung jadi 2 sekaligus kayak gini. Jadi sebenarnya nggak ada larangan, mau jadi 3 sekaligus pun boleh. Tapi ingat, kalau kawatnya tambah banyak, harga bahan bakunya artinya tambah mahal. Nanti kalau dijual, keuntungan kita jadi lebih tipis. Ternyata mengandung unsur pelit ya. Nah ini sekarang kawat supernya, potong 1 tarikan tangan, seret. Atau sekitar 1 meter ya untuk tangan rata-rata. Kalau tangannya anak orangnya agak tinggi mungkin dia akan lebih panjang sedikit ya. Teret. Mbak Ruli makasih ya, terbaik deh Mbak Ruli. Langsung ngasih tahu Mbak sudah 933. Insya Allah cukup lah buat bros yang kedua ya. Ini kayak gini set. Ini saya jepit tengahnya lalu saya untel-untel kawat 0,4. Aduh untel-untel maksudnya dililit gitu guys. Nah supaya dia bergabung menjadi satu. Sebenarnya kawat ini apa sih Mbak fungsinya?
memang buat keindahan, tapi fungsi lain adalah buat tempat bersandar batu-batu yang lain ya. Jadi ini harus kuat dan bersatu padu. Nah, saran saya guys, kalau manik-maniknya pakailah manik-manik yang ada di rumah ya, biar unik dan berbeda. Tapi kalau kawatnya, belilah kawat dari koleksi Kiki, karena walaupun tampak sama, ketika kawatnya itu beda, dia kekokohannya juga akan tidak sama ya. Jadi kayak lebih sulit ini ya. Nah, ini kawat ini yang di tengah bisa kita geser satu. Kawat dari kanan atau kiri, pilih aja. Lalu masukkan batunya ke bawah. Iya mbak, kelihatan ya. Aduh, bajuku tembus pandang. Padahal saya pakai kaos di dalamnya baju ini. Tapi ini sangat hot ya bagi yang ada di Surabaya, pasti you know me so well. Oke, ditaruh sini ya, terus diputer set. Oke, habis diputer masukkan lagi ke dalam batu sampai tembus. Set. Aha. Oke, lalu sisanya diputer pakai kawat, pakai tang putar. Set. Nah ya, ditutup ke depan. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini semua kawatnya dilingkar ke atas ya. Nah, terus kemudian kawat di kanan ini kita buat lilitan pakai tang puter. Oke, gini ya guys. Terus di set pakai tangan. Loh mbak, kok nggak pakai tang sih? Kan ada tang. Memang bener ada tang. Tapi kalau kita jepit ya, ini sambil gini set, niscaya kawatnya akan luka. Sayang kalau kawatnya luka, nanti pas dijual jadi nggak bisa mahal. No. Nanti ya. Ini diputer lagi. Mbak, berapa harga paket bahan model ini? Harganya 200.000 mbak, dapat 8 buah bros. Boleh nggak mbak dibeli satu aja? Jangan. Karena kalau cuma bikin satu, percayalah biasanya jelek ya. Loh, kok gitu? Butuh 8 kali sampai teman-teman bener-bener bisa, apa ya? Hai Nono. Bisa terbiasa gitu tangannya. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman setelah punya bahannya 8 akan semangat bikin sampai 8-nya selesai ya. Karena kadang-kadang begitu yang pertama kelihatan nggak bagus. Mama lagi ngajar ya. Karena kalau yang pertama kelihatan nggak bagus, biasanya langsung berhenti bikin. Jangan, sayang nanti ya. Nah ini kan dia atas panjang, bawah panjang. Kita perlu sesuatu yang lebar untuk ditaruh di kanan kiri. Nah, bisa pakai daun yang kayak gini ya. Atau daun-daun yang teman-teman punya di rumah. Atau kerang juga bisa. Cuman karena harta kekayaan yang dekat dengan saya itu adalah yang daun, maka saya pakai daun. Kawat dari bawah. Kawat dari bawah ya, arahkan ke atas, lalu kawatnya diarahkan ke bawah sini lagi. Oke. Ditahan pakai tangan. Ini, terus daunnya dijepit dan diputar. Puter. Sampai dia nempel. Oke, terus tarik lagi kawatnya. Hai nanaku. Iya. Shh. Nana jangan keras-keras. Iya, nanti
Nanti ya, sebentar lagi ya. Kawatnya dari bawah naikkan ke atas, set. Tahan kawatnya di bawah sini ya, di belakang. Terus ini diputar. Kalau teman-teman pakainya kawat super, insya Allah daunnya ini kuat, kokoh. Jadi kenapa kok bros saya sudah ngikutin contoh dari Mbak Kiki tapi masih belum bisa kokoh, kemungkinan dari bahan kawatnya nggak sama. Nah, kalau dia masih uglik-uglik juga, padahal bahannya udah pakai dari koleksi Kiki, saat neken atau saat muter kawatnya nggak ditekan ke belakang itu juga bisa Mbak Endah. Jadi dia masih goyang ya. Nah ini kan kawatnya dari bawah tadi ya, dia ke atas dikasih batu, kawatnya ke bawah lagi ditahan pakai tangan yang sini, sementara tangan yang satunya muter batunya, gitu. Kawatnya cuma ada satu Mbak, kalau yang ini memang kita sebutnya kawat super ukurannya 0,4. Mbak ini apa sih bedanya sama kawat monel? Bahannya emang monel juga sih, toko lain juga jual kawat bros bahan monel. Tapi saya nggak yakin kawatnya sama dengan kawat yang saya pakai. Jadi gimana ya ngomongnya? Teman-teman coba aja dulu buat beli kawatnya. Kawat ini harganya 30.000 satu gulung. Bisa bikin macam-macam. Nah, jadi bahannya bisa pakai yang lain, tapi kalau kawatnya beli aja kawat dari kita supaya benar-benar bisa persis. Oke, ini sama ya, yang di tengah juga dipasang. Tahan, jepit bawahnya, putar lagi. Berapa banyak sih Mbak batu bulat yang perlu dipakai? Yang penting sampai tengahnya ketutupan aja. Mbak, apa harus pakai batu? Boleh nggak pakai mutiara sintetis? Boleh ya. Cuman seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ketika bahan bakunya diganti, maka akan berpengaruh pada harga jualnya. Jadi walaupun kelihatannya sama, modelnya kalau bahannya beda nggak bisa dijual di harga yang sama. Jadi karena ini karena batunya nuansa kuning dan hijau, saya pakainya ada kuning ada. Mbak, batu bulatnya ukuran berapa? Saya pakai 12 sama 10 mili Mbak. Tapi Mbak boleh pakai batu 8 mili atau ukuran lain. Cuma kalau batunya lebih kecil, maka selesai brosnya juga jadi lebih banyak. Nah, brosnya dipasang berapa banyak? Nanti sesuai desain batunya teman-teman ya, dicocokkan. Asal tengah ini, kawat yang tadi di tengah, yang ini udah ketutupan, maka kita sudah bisa berhenti masang batu bulatnya. Jadi nggak perlu sampai semua ke bawah sini diisi. Nah, kalau semuanya diisi, otomatis jadi nggak kelihatan ya keindahan batu yang ada di bagian bawah. Oke, saya sekarang pakai karena ini bulatnya udah dipasang 4, saya pakai sekarang oval yang panjang untuk juntai ke bawah. Caranya gini, dikasih jarak ya pas ngelipat, tahan lalu diputar. Semua diputar, masang setiap batu. Meskipun besar, meskipun kecil, batunya semua sambil diputar. Ini kalau sudah mau ditaruh lagi ke atas. Nah, kita pasang lagi batu. Oke, tahan, jepit. Ini belum dilipat, jepit. Kawatnya ya, sudah dijepit, terus diputar.
Oke guys. Nah ya, terus kawatnya ada di sini. Kita kasih warna kuning di bawah. Nah ini akrilik ya yang dipasang. Benar, jadi rangkaian ini saya ada batunya, ada akriliknya, ada kristalnya. Jadi saya campur-campur. Oke. Diputar lagi ya di bawahnya. Ya kayak gini. Gampang loh ya. Yang oval tadi, yang oval kuning sama ini Mbak. Ini akrilik. Nah kalau di Mbak Mun nanti pesen namanya akrilik oval corak. Ini saya lagi galau pakai manik apa karena maniknya banyak. Jadi biasanya saya kelompokkan manik-manik saya tuh di kompartemen kayak gini ya. Gini. Ini bentuk oval, semua ada di tempat yang sama. Lalu nanti dijadikan satu gitu. Nah ini sekarang hijaunya ditaruh di bawah. Sama kawat dari atas, kasih manik, lipat ke belakang, di belakang ditahan, lalu diputar lagi. Nah biasanya setiap kali kita ganti batu, ini hitung-hitungan manik bulat dan ovalnya juga jadi beda ya. Jadi teman-teman harus bikin dulu hitung-hitungan pertama sebelum bikin dalam jumlah banyak. Nah hitung-hitungan pertama ini sebaiknya dicatat atau punya fotonya supaya kalau bikin lagi tahu resepnya. Biar antara bros yang satu dengan bros yang lain itu mirip gitu ya. Nah ini teman-teman perhatikan ya, ini atasnya ini lingkarannya di atas semua. Beli di saya ada Mbak Endah kalau mau beli tempat kotaknya kan ya maksudnya. Cuman tempat kotak ini memang makan volume ya. Jadi biasanya sekilo cuman muat 2 walaupun sebenarnya ringan. Nah ini tampak mirip tapi nggak mirip. Yang ini batunya lebih panjang ya. Kawatnya di atas semua. Yang ini kawatnya agak miring-miring. Nah, tapi artinya langkah yang sama teman-teman bisa buat jadi beda-beda. Tuh ya. Bagian belakangnya kayak gini. Tinggal kita tutup sama peniti. Masukkan satu peniti di kanan, masukkan satu peniti di kiri. Bros ini saya jual harga 50 sampai 65 ribu Mbak, tergantung bahannya ya. Jadi yang mutiara air tawar semua gini biasanya saya jual 65 ribu. Kalau yang batu gini 50 ribu. Buat teman-teman yang baru pertama kali bikin kerajinan, mungkin sudah sering bikin kerajinan tapi belum pernah bikin bros. Teman-teman bisa beli paket bahannya ini di koleksi Kiki. Jadi bahannya langsung siap rangkai. Itu harga 200.000 dapat 8 bros. Kalau berhasil jadi semuanya, berarti kalau dijual 50 ribuan berarti teman-teman bisa untung 200.000 lagi ya. Karena 50 kali 8 kan jadi 400.000. Nah biasanya saya jualnya kayak gini aja, dikasih alas tulisannya koleksi Kiki, ditutup. Mungkin teman-teman punya stiker, ditempelin di stikernya, terus dijual. Mbak, kalau ditancapkan di tuspin, pasang tuspinnya terakhir apa di awal? Terakhir Mbak, jadi sama kayak pasang lempengan ya Mbak Ting Ting ya. Nah Mbak Ting Ting sebenarnya kalau sudah ada Mbak di YouTube-nya, nanti coba Mbak Ting Ting buka YouTube channelnya Koleksi Kiki, bikin tuspin dari peniti lurus kayaknya waktu itu. Nah, karena peniti lurusnya itu nanti kan harus dibuat kayak semacam sarangan datar dulu. Nah, ini jadi hampir sama tekniknya dengan kalau Mbak Ting Ting tuspinnya itu nggak punya lubang-lubang ya. Nah, caranya hampir kayak gitu. Masukkan di sini. Cuman memang YouTube-nya kita itu sudah banyak banget
tutorialnya. Jadi kadang kalau nyari suka susah atau nggak nemu. Pastikan ukuran penitinya itu sepanjang manik-maniknya ya. Jangan sampai penitinya tuh mencungul atau keluar di luar rangkaian karena nanti jadinya nggak rapih. Ini ditarik pakai tang. Mbak, kotaknya harga berapa? Nah, ini kotaknya nanti tanya Mbak Mun ya. Aduh, saya ini yang jual tapi nggak hafal. Karena kalau beli selusin ada harga khusus dibandingkan kalau teman-teman beli eceran. Kalau mau lebih murah, teman-teman bisa jual pakai kemasan Mika ya. Atau di plastik clip gitu, brosnya itu juga bisa cantik. Teret, bagus ya. Dipuji-puji sendiri. Tapi maksudnya waktu untuk bikin bros ini paling ya 15 menit lah, 20 menit gitu ya. Artinya dalam 1 jam teman-teman insya Allah bisa bikin 3-4 bros. Jadi nggak terlalu lama waktunya untuk nunggu. Nah bayangin kalau teman-teman bisa dalam sehari bikin 8 bros dan laku semua insya Allah. Berarti teman-teman sudah bisa dapat penghasilan sampingan sebesar Rp200.000. Nah kayak gitu. Warna batunya juga macam-macam sih. Cuman kadang-kadang manik-manik pendukungnya itu yang suka susah nemunya ya. Nah ini nanti warna batunya kayak gini. Teret tuh macam-macam ya. Nanti kalau beli 200.000 biasanya dalam satu paket warnanya sudah campur-campur. Sehingga kalau buat dijual itu lebih memudahkan teman-teman. Aduh. Kayaknya saya harus undur diri dulu guys, karena udah 1 jam dan saya udah kemeringet soro guys. Alias aduh nih bajunya udah jiplak banget ya. Ya gitu deh. Jadi saya harus ganti baju dulu. Nah nanti kita jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan sharing pagi ini bisa membantu teman-teman berkreasi menggunakan bahan-bahan yang ada ya. Manfaatkan manik-manik yang ada di rumah, bawahnya tuh nggak harus batu, bisa diganti akrilik juga, bisa diganti manik kayu, bisa diganti mungkin teman-teman sukanya kristal yang besar gitu ya. Manfaatkan bahan yang ada karena semakin jeli teman-teman milih bahan, memadu padankan bahan itu akan jadi ciri khas dari tokonya sendiri-sendiri. Tapi apapun manik-maniknya, kawatnya, pakailah kawat super koleksi Kiki. Duh jadi kayak iklan ya, apapun makannya minumnya teh tit. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung memeriahkan pagi hari ini. Mudah-mudahan minggu depan live koleksi Kikinya masih sehat-sehat terus ya. Jadi kita bisa ketemuan lagi. Dan terima kasih yang paling spesial untuk Mbak Ruli Sastro yang sudah senantiasa setia jadi penerjemah untuk istilah-istilah ajaib di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Sampai ketemu minggu depan guys. Dadah.